Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama malam hari ini berikan hati kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasakan kesetiaan Tuhan di sepanjang hidup kita, lambaikan tangan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu mengikuti hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau cari wajah-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu. Ini setiap kami Tuhan, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami.
hanya Yesus saja. Oh, haleluya. Kami mau nikmati Engkau Yesus. Sebab di hadirat-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk nama-Mu. Oh, we break the Lord. Kami kembali kepadamu. Kami mau berikan hidup kami Tuhan. Oh, I'm coming back to the heart of worship. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It is all about you, God. It's all about you, Jesus.
Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur atas kesempatan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami sehingga apapun yang terjadi di dalam kami, Engkau tetap mengendalikan. Urapi kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, hari ini saya ingin sampaikan mengenai satu topik berjudul promosi melalui pandemi. Saya ulangi lagi ya, promosi melalui pandemi. Seringkali kita berpikir bahwa pandemi itu tidak pernah mendatangkan promosi. Pandemi itu mendatangkan keburukan, pandemi mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bahwa pandemi bisa mendatangkan promosi. Amin. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya baca dengan cepat, nanti semua ada di situ. Saya akan bicara mengenai 7 faktor yang harus kita lakukan supaya pandemi ini mendatangkan promosi. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, tidak bisa mengerti ya, gak bisa mengerti bahwa hasilnya luar biasa, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Faktor yang pertama saya sebut joy factor. Faktor bahagia, faktor sukacita. Bahkan kalau di dalam NIV dikatakan pure joy. Pure joy itu adalah sukacita yang murni, sukacita yang tidak dibuat-buat. Jadi saya mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, apapun yang terjadi, faktor yang pertama adalah faktor sukacita. Jangan lupa bahagia. Jadi kalau sekarang Bapak, Ibu mendengarkan ini, bersama keluarga Bapak Ibu, tolong lirik kanan kiri katakan, jangan lupa bahagia. Kenapa demikian? Saya cuma mau ingatkan aja, mau tidak mau kamu harus hadapi yang namanya pencobaan, mau tidak mau kita harus hadapi yang namanya pandemi, baik engkau bahagia, baik engkau susah, baik engkau menggerutu, baik engkau mengucap syukur, engkau tetap akan menghadapi yang namanya pencobaan atau pandemi ini. Kalau sama-sama harus menghadapi, kenapa kok kita tidak memilih untuk bersukacita saja? Karena begitu kita bersukacita, auranya jadi positif. Kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan mengucap syukur, dengan penuh senyum, dengan percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi begitu kita menghadapinya dengan menggerutu, maka semuanya tidak akan jadi apa-apa. Bahkan akan buruk sekali. Pilihan itu tetap harus dihadapi, buruk tetap harus dihadapi. Oh, punya utang harus tetap dihadapi, pandemi COVID-19 harus tetap dihadapi. Tapi kalau menghadapinya dengan senyum sama menghadapinya dengan gerutu, beda. Pilih hari ini untuk tetap bersukacita. Amin. Yang kedua, faktor yang namanya focus on God. Ayat yang ketiga, tadi saya akan coba bacakan lagi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Jadi pencobaan itu yang diuji adalah iman, percaya kita, fokus akan Tuhan. Jadi kalau dilihat di sini,
iman yang di sini itu artinya adalah percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Jadi ingat, masalah apapun yang diuji pertama itu adalah percayamu terhadap Tuhan dan percayamu terhadap janji-janji Tuhan itu tetap atau berubah. Jadi kalau kita merasa bahwa segala sesuatu ini jadi buruk, maka kita sebetulnya tidak percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik untuk setiap kita. Jadi hari ini apapun yang terjadi, yang tetap harus diingat, pencobaan, masalah, situasi sulit, itu sebetulnya satu. Yang diuji adalah percayamu. Jadi ketika engkau sekarang mulai punya masalah, bukan kemampuanmu menghadapi masalah yang diuji. Bukan. Ketika engkau sekarang lagi menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, yang diuji itu adalah percayamu. Ingat, kita adalah orang percaya, berarti yang diuji adalah kepercayaan kita. Selama kita masih tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, selama kita masih percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, engkau akan pasti lolos dari semua pencobaan. Engkau akan bisa mendapatkan promosi dari pandemi ini ketika apa? Ketika engkau percaya bahwa engkau tetap punya Tuhan yang luar biasa. Hidupmu akan jadi turun ketika engkau mulai meragukan kepercayaanmu. Tapi ketika engkau pegang percayamu, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Jadi yang pertama tadi adalah joy factor, yang kedua itu adalah focus on God. Ketika fokusmu bukan lagi kepada Tuhan, kepada masalah, maka di situ adalah awal sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Tapi kondisinya tetap sama, iya. Meskipun kondisinya sama, masa depannya berbeda. Meskipun kondisinya kelihatannya tetap tidak berubah, itu bukan tidak berubah, hanya belum berubah. Ketika engkau tetap percaya pada Tuhan, yang sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, perseverance factor, faktor ketekunan. Tadi kita sudah baca, iman ujian terhadap percaya itu menghasilkan ketekunan. Jadi hari-hari ini akan dipisahkan orang yang tekun dan orang yang tidak tekun. Dulu mungkin semuanya jadi mudah. Sebelum ada COVID, kelihatannya mencari uang mudah, kelihatannya melakukan segala sesuatu terlihat mudah. Tapi mungkin sekarang ini kelihatan susah. Kalau itu yang terjadi, bersyukur. Yang sedang diasah, yang sedang dibentuk oleh Tuhan, itu namanya ketekunan. Dan ketekunan tidak pernah mengecewakan. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, ujian berikutnya, faktor berikutnya yang harus kita lewati tadi adalah faktor ketekunan. Jadi kuat-kuatan saja. Kuat mana? Kuat kita bertahan atau kuat kondisinya? Tapi kondisinya ini mungkin sampai Februari loh Pak. Mau Februari tahun 2021, mau Februari 2022, mau Februari 2023, tetap saja kita akan belajar menghadapinya dengan penuh ketekunan. Selama kita percaya bahwa Tuhan tetap baik, maka kita akan tetap bisa mempertahankan ketekunan. Yang keempat adalah faktor complete result. Ayat yang keempat, saya akan kembali bacakan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, yang menghasilkan buah yang matang apa? Penghasil buah itu apa? Betul, ketekunan. Sekarang saya balik sedikit pertanyaannya. Sebelum ketekunan kita teruji, buahnya ada atau tidak? Sorry, belum. Karena menurut ayat ini dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan ketika kita dapat buah yang matang, apa yang didapatkan? Supaya kamu menjadi pertama sempurna, kedua utuh, ketiga tak
kekurangan suatu apapun. Kalau disebut sud, sempurna, utuh, tak kekurangan. Sempurna, utuh, tak kekurangan. Bapak Ibu yang ada di rumah, coba lihat sebelah kanan kirimu, katakan, kamu akan sempurna, utuh, tak kekurangan. Sekali lagi, kamu akan apa? Sempurna, utuh, tak kekurangan. Jadi ketika kita tapi itu kapan? Enggak sekarang. Membuat dulu ketekunanmu menjadi sempurna. Ketekunanmu memperoleh buah. Dan ketika kita tekun, maka dikatakan buahnya itu adalah sud, sempurna, utuh, tak kekurangan. Saya mau ingatkan kepada setiap orang yang ada di sini. Kalau engkau sekarang lagi betul-betul khawatir tentang kondisimu. Uangnya tinggal cukup untuk bulan ini. Bulan depan saya nggak tahu lagi ada apa. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap. Tetap yang ada di kepalamu adalah aku hanya perlu tekun. Aku perlu percaya, aku perlu tekun. Nanti kalau ketekunanku itu sudah waktunya, maka akan menghasilkan buah yang sempurna, utuh, tak kekurangan. Bahkan di situ dikatakan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun itu artinya apa? Kelebihan dalam semua hal. Itu yang didapatkan kalau kita tekun. Bapak Ibu, 4 buahnya luar biasa. Masalahnya hari-hari ini mungkin kita tidak terlalu menghasilkan buah gara-gara apa? Gara-gara kita tidak belajar tekun. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, memaksa kita untuk jadi tekun. Faktor yang kelima adalah wisdom. Ayat yang kelima mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, tiba-tiba kalau ngomong seperti itu kenapa? Karena orang itu tidak punya gambaran besar. Gambaran besarnya apa? Pencobaan menguji iman, iman mendatangkan ketekunan, ketekunan menghasilkan buah. Itu gambarannya. Saya ulangi lagi, gambaran besarnya apa? Ada pencobaan, harus bahagia, supaya apa? Itu hanya ujian iman, sehingga apa? Menghasilkan ketekunan, terus menghasilkan buah. Itu adalah siklusnya. Tapi ketika kita nggak mengerti siklusnya itu, firman Tuhan berkata, engkau perlu hikmat. Nggak ngerti prosesnya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Engkau perlu hikmat. Saya mau ingatkan, engkau tidak perlu informasi. Engkau perlu hikmat. Dan hikmat itu datangnya cuma satu. Hikmat datangnya dari mana? Takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, fokusnya kepada Tuhan. Minta hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu bisa melakukan sesuatu dengan tepat. Kalau engkau investasi, engkau tahu. Ada waktunya beli, ada waktunya jual. Hikmat itu ngerti kapan beli, kapan jual. Kalau engkau bisnis, engkau tahu apa itu hikmat. Hikmat itu salah satu contohnya adalah kapan engkau perlu beli barang banyak, kapan engkau perlu tidak beli barang dulu, menghabiskan stok. Kapan engkau perlu menimbun barang, kapan perlu engkau memberikan obral. Engkau tahu itu namanya hikmat. Mengerti dengan tepat apa yang harus dilakukan. Itu faktor yang kelima. Tapi saya nggak ngerti Pak, babak belur. Setiap kali saya beli emas, begitu saya beli emasnya turun. Saya jual emasnya naik lagi. Saya beli lagi, turun lagi. Diulangi ini terus sampai uang saya habis Pak. Engkau perlu hikmat. Perlu hikmat. Mulailah dengan percaya kepada Tuhan. Lah kalau mencari hikmat itu, saya mau masuk ke faktor keenam. Faktor keenam adalah S factor. Meminta. Ayat yang kelima di situ katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini yang penting. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Allah murah hati dalam hal memberi hikmat juga. Jadi kalau engkau bingung gak ngerti apa yang harus dilakukan, minta.
Masalahnya Bapak Ibu, beberapa orang hari ini betul-betul menganggap minta itu untuk anak kecil. Saya pernah dengar ada satu pengajaran yang berkata, kalau sudah besar kita ini tidak perlu minta. Loh, saya kaget. Padahal Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kenapa minta? Tidak boleh. Dan berapa orang berkata, minta itu tandanya kita enggak rohani. Tuhan itu ngerti sebelum kita minta, dan kemudian dia akan memberikan sebelum kita memintanya. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita juga untuk berdoa. Kalau memang Tuhan ngerti segala sesuatu, kenapa kita harus berdoa? Berarti kan kita enggak perlu berdoa. Kenapa enggak perlu berdoa? Tuhan sudah ngerti sebelum kita ngomong, Tuhan sudah ngerti kok. Tapi kenapa kita tetap harus berdoa? Tuhan itu pengen tahu, kita ini sebetulnya inginnya apa. Minta itu boleh, minta enggak macam-macam aja ya, minta hikmat terutama, itu boleh Bapak Ibu. Saya beberapa orang Kristen itu begitu anti dengan doa Yabes. Di sini boleh ya nyanyi doa Yabes, boleh apa enggak Pak? Iya, beberapa saya pernah ngajak nyanyi doa Yabes itu dilarang. Kenapa? Doa kok isinya cuma minta aja. Saya mau tanya, boleh nggak sih kita minta supaya kita terluput dari malapetaka? Loh, kenapa nggak boleh? Boleh nggak sih kita minta supaya wilayah kita diperluas? Boleh kan? Lah, kenapa kok jadi sok rohani? Saya mau katakan kepada orang-orang yang sok rohani di sini, yang sudah seolah-olah menganggap bahwa minta itu sebagai sesuatu yang kelas rendah. Kelas tinggi itu nggak minta. Kelas tinggi itu diem saja dan kemudian Tuhan sendiri memberikan. Saya mau katakan itu tidak rohani. Minta itu boleh. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai sekarang kau belum meminta apa-apa. Mintalah supaya aku memberikan, supaya sempurnalah sukacitamu. Minta, itu boleh. Oleh karena itu saya mau ingatkan kepada jemaat di tempat sini, minta kepada Tuhan. Tapi kan gak enak ya, kayak seolah-olah pengemis. Bapak Ibu beda, pengemis itu minta kepada orang yang tidak dikenal. Kalau anak minta kepada orang tuanya, namanya bukan pengemis. Minta itu boleh. Jadi hari-hari ini menurut saya, aspek meminta jangan sampai lupa kita lakukan. Boleh kok. Dan ayat ini mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Yang terakhir adalah belief, percaya. Saya ulangi lagi sebelum selesai. Yang pertama tadi apa? Joy, sukacita. Yang kedua adalah focus on God. Yang ketiga ketekunan. Yang keempat apa? Hasil, SUT tadi yang saya katakan. Yang kelima adalah wisdom. Yang keenam adalah minta. Yang ketujuh adalah percaya. Ayat yang keenam. Ini kata kuncinya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Betul ya, meminta dalam iman. Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada janji Tuhan. Dan sama sekali jangan bimbang. Saya bacakan terus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau engkau bimbang, iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Ya itu ya. Kalau nari bagus Bapak Ibu, ya tidak, ini kalau nari bagus. Tapi kalau hidup, ya tidak, ya tidak, ya tidak, masuk, ya tidak, masuk. Hidup kita bisa jadi kacau luar biasa. Dan ayat yang ketujuh perhatikan. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kamu cuma ya tidak, gak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab orang yang mendua hati, ya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kamu khawatir? Karena engkau gak tenang. Kenapa engkau gak tenang? Karena engkau gak percaya. Oleh karena itu mari kita tetapkan untuk percaya, believe, tidak bimbang.
Maka apapun yang terjadi, pencobaan yang datang dalam hidupmu, bukannya membuat engkau turun, tapi malah membuat engkau diperluas wilayahmu. Sama seperti Yabes. Pandemi memberikan promosi. Kenapa? Karena engkau tetap tekun dan engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kau izinkan itu baik buat kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kami lakukan 7 faktor ini Tuhan. Sehingga kami tahu yang terjadi di dalam hidup kami bukannya membuat lebih buruk, tetapi akan ada promosi yang datangnya dari Engkau. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini yang kekurangan hikmat. Biarlah Engkau berikan hikmat saat ini juga Tuhan. Sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian mereka mempunyai kepercayaan untuk tidak diombang-ambingkan Tuhan. Mereka percaya bahwa banyak hal baik akan terjadi secara luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Let's sing together. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu.
Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang sudah kami nikmati. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Dan terima kasih juga atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah melalui pandemi ini ada promosi yang datang dari kami. Datang melalui Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan bisa pakai untuk mempromosikan kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hari ini kami boleh bersatu hati, kami berdoa untuk negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke kami menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati negeri kami Tuhan, selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mohon, kami minta belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Sehingga pemulihan itu terjadi atas negeri kami, kesembuhan terjadi atas negeri kami. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus, berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih kuasa, berikan hikmat yang dari surga, sehingga melalui hikmat yang dari surga itu boleh membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh sukacita, menjadi negeri yang adil dan makmur, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang penuh damai dan sukacita. Kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya, kami juga berdoa untuk Ibu Wali Kota, berkati Ibu Wali Kota, berkati penduduk kota Surabaya. Kami berdoa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat kota kami Surabaya ini biarlah menjadi kota yang indah, kota yang tentram, kota yang penuh damai, dan kami melepaskan salam atas kota Surabaya ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gerejamu di Surabaya ini, khususnya GB Tidak Blessing. Kami menyerahkan gembala, pengurus, jemaatnya, kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada, ke dalam tangan kasih kuasa, berkati mereka semua. Kalau hari ini ada yang berkekurangan, kami percaya Tuhan cukupkan semuanya. Ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus sembuh, dan kami melepaskan kuasa kesembuhan itu, kami melepaskan berkat atas kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat GB Tidak Blessing ini. Kami juga berdoa untuk kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan melalui persembahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kekasih-kasih Tuhan yang memberikan persembahan melalui ATM Tuhan, melalui akun BCA di Tidar ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya yang sudah mentransfer Tuhan, sudah mengirim berkatnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan berkati usaha pekerjaannya, keluarganya, anak cucunya, menantunya, semuanya Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin.